Shalom jemaah yang diberkati Kristus Tuhan. Sungguh saya yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semuanya. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Satu yang menjadi kekuatan bagi kita semua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi jaminan, menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk terus percaya, terus berharap meski kita tidak melihat. Sebab Yesus bekerja lebih dahsyat dari yang bisa kita kira. Mari kita bersyukur, mari kita sembah Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Juru Selamat kami. Dan malam hari kami ada bersama-sama kembali dalam ibadah online Gereja Yesbone Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, sungguh kami dapatkan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah dalam tangan-Mu Yesus. Oh Yesus,
bersyukur bagiku. Oh, oh, oh. Kira bala 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 bala. Oh, oh, oh. Yesus, hiarabo sikinabaya se, hiarabo sinarabaya sarabaya se, narabaya kiarabo ya sarabaya se. Bersyukur, bersyukur, kami percaya, kami percaya. Kuasa-Mu sungguh hebat, kuasa-Mu Tuhan. Bersyukur kekasih setia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena kami berkat Tuhan, karena kasih Yesus sungguh melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat ini Tuhan. Kami berserah Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hati kami Tuhan, membawa kehidupan kami lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami terima Tuhan urapan dan kuasa-Mu Tuhan, dan kami berserah di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah doa malam online di Church Bone. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa Tuhan sedang melawat saudara, sebab hadiratnya tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kita percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkan saudara, Tuhan sedang memulihkan saudara. Kita mengalami hadirat Tuhan, yang terutama kita mengalami Yesus pada malam hari ini. Baik saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, ada satu pujian yang sangat menyentuh hati saya. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini dunia sedang mengalami goncangan, dunia sedang mengalami krisis, dunia sedang mengalami gelombang pergolakan di mana-mana. Dunia sedang mengalami pandemi corona yang tidak tahu kapan selesainya. Tapi satu hal saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu pada malam hari ini ada satu firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan kepada saudara mengenai pegangan hidup orang percaya. Pegangan hidup orang percaya menghadapi hari-hari ini, saudara, tantangan hari-hari ini. Orang Kristen perlu punya pegangan hidup. Saya akan membawakannya pada malam hari ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dikatakan, saya bacakan buat saudara. Namun karena anugerah Elohim
Aku ada seperti yang aku ada dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, kata Paulus, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Prinsip pegangan hidup yang pertama, saudara, yang pertama adalah hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Saudara bisa kuat menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Saudara bisa enjoy, saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara mengalami Tuhan. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan hari-hari ini. Itu semua anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Percayalah saudara, kita perlu memiliki prinsip bahwa hidup ini bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kemurahan Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, melalui Dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Saudara kasih Tuhan, sangat simpel hari-hari ini, bahwa biarlah kita menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, hidup kita anugerah. Kita bisa bernafas, kita bisa ada sampai hari ini, kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa kuat, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua saudara, Tuhan taruh di hati saya, yang kedua, prinsip hidup yang kedua adalah memiliki hati yang selalu bersyukur dan bersukacita. Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukurlah senantiasa, tidak dibatasi dengan apapun saudara. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Pegangan hidup orang percaya yang kedua adalah memiliki hati yang bersyukur dan bersukacita. Percayalah bahwa Tuhan ambil alih hidup kita. Tuhan ambil alih hidup saudara dan saya, keluarga, istri, suami, anak-anak kita, pekerjaan kita, tanpa kita sadari bahwa Tuhan yang mengambil alih semuanya. Kita berhasil itu karena Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Hiduplah di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus pasti hatinya bersukacita dan bersyukur. Hari-hari ini saudara, ada banyak alasan untuk kita bersungut-sungut, ada banyak alasan untuk kita mengeluh. Ada banyak orang hari-hari ini mengeluh, bersungut-sungut. Tapi biarlah malam hari ini kita punya pegangan hidup. Tuhan, saya mau bersyukur, saya mau bersukacita, karena lebih daripada segala-galanya saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Wow, yang ketiga saudara, yang ketiga, prinsip hidup orang percaya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Prinsip hidup yang ketiga adalah hidup dengan iman, simpel, sederhana saudara. Orang yang hidup dengan iman, percaya kepada Yesus, menghadapi tantangan apapun juga, dia pasti kuat, dia pasti sukacita. Karena dia percaya janji Tuhan, iya dan amin. Malam hari ini saudara, pesan Tuhan bagi kita, hiduplah di dalam iman, percaya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya selamat, tetapi dia dipelihara Tuhan, dia disertai Tuhan. Katakan amin. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup dengan iman. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini tantangan apapun juga, Tuhan mau kita hidup percaya kepada Dia. Yang keempat saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, prinsip yang keempat, Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Prinsip hidup yang keempat saudara adalah tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, kita semua
in Christ. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Kita percaya. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang berikut saudara, yang kelima, Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Ada jaminan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia menuntun hidup saudara. Dia memberikan kemampuan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Malam hari ini, saudara dimanapun saudara berada, mari kita mau pegang prinsip firman Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam anugerah. Percaya saudara, orang yang hidup di dalam anugerah, dia akan bersuka cita. Dia tetap bahagia. Yang kedua saudara, prinsip hidup yang kedua adalah memiliki hati yang bersyukur dan bersuka cita. Yang ketiga, hidup oleh iman, percaya kepada Yesus. Sebab janjinya ya dan amin. Rancangannya bagi kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Yang keempat saudara adalah tinggal di dalam Yesus, intim dengan Tuhan. Bawa hidupmu dan keluargamu intim dengan Tuhan. Kita memuji menyembah sebab kita ada di dalam Kristus. Dan yang kelima, ada jaminan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Dia Immanuel, dia Elohim yang menyertai kita. Dan firman-Nya berkata, kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak akan pernah dibiarkan, sebab dia beserta dengan kita. Ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, Ibrani pasal 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena dia yang berjanji adalah setia. Puji Tuhan, pada malam hari ini, biarlah renungan singkat pada malam hari ini boleh menjadi pedoman bagi kita. Miliki pegangan hidup. Kita percaya bahwa di dalam Kristus kita aman. Di dalam Kristus kita tenang. Di dalam Kristus kita dipelihara. Di dalam Kristus kita diberkati. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Malam yang penuh bahagia. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang datang kepada kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kami, Kristus ada di dalam kami ada di dalam Kristus. Aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini yang menyaksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Jika mereka mengalami beban yang berat Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang berputus asa pada malam hari ini, aku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Terima dengan iman. Aku percaya doa kami dijawab Tuhan pada malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama Yesus selalu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.